Soal karomah ada yang banyak salah kaprah, entah karena banyak umat Islam yang belum memahami esensinya, ataukah pengetahuan kita tentang itu yang masih terkungkung pemahaman mistik. Karomah berarti kemuliaan. Ya, karomah bagi perspektif pemahaman orang awam dipahami sebagai kejadian luar biasa di luar akal nalar manusia yang terjadi pada diri seorang wali Allah yang dikasihinya. Istilah bahasa Arabnya khawarikul adat atau di luar kebiasaan. Syekh Yusuf An-Nabhani menulis secara khusus kitab tentang karomah para wali dalam kitabnya yang monumental yang berjudul Jami Karomatil Aulia. Pola sederhana karomah yang biasa dipahami semacam peristiwa ganjil, seperti mampu menghilang, bisa terbang, mampu mempercepat atau memperlambat waktu atau jarak, mampu membagi tubuh dalam waktu yang bersamaan pada tempat yang berbeda. Namun serapi apapun kita membuat garis definisi tentang perspektif karomah, pada akhirnya sulit bagi orang awam membuat garis pembeda dengan istilah istidraj atau sihir yang bisa saja dilakukan oleh orang fasik atas bantuan jin atau setan. Sebagaimana pernyataan Abu Hasan Al-Basri, jika kau menyaksikan ada orang yang mampu terbang di atas udara, maka ketahuilah burung pun mampu melakukannya. Jika kau melihat ada orang yang berjalan di atas air, maka apa bedanya dengan ikan? Jika kau mampu mengetahui ada orang yang mampu berada sekejap di satu tempat dan menghilang tempat lain, setan pun bisa melakukannya. Janganlah kalian terperdaya. Tapi jika kalian ingin mengetahui hakikat karomah, perhatikanlah keistiqomahannya dalam taat dan berpegang pada syariat Allah. Tentu pada narasinya keduanya akan sangat menarik dan menemukan dituturkan dalam cerita-cerita heroik. Sementara bagi orang yang berpandangan Islam modern, menolak mentah-mentah istilah dan konsep karomah itu sendiri. Menyikapi perbedaan soal karomah, saya lebih suka mendudukkan persoalan karomah itu pada nilai manfaat bagi umat ketimbang terpukau pada kejadian luar biasa di luar nalar logika yang bagi banyak orang masih ada tataran dialektika. Karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali atau hambanya adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Dalil syar'i jelas ada dinarasikan dalam banyak ayat Al-Quran dan paparan hadis-hadis nabawi. Namun karomah tidak selamanya berbentuk kejadian aneh di luar nalar logika. Karomah bisa saja berbentuk nilai manfaat maknawiyah yang nilai manfaatnya masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup di sekelilingnya atau sesudahnya. Menunjuk pada salah seorang waliullah abad ini yang banyak sekali memiliki karomah, yaitu Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Syekh Zaini Abdul Ghani rahimullah. Tentu saja ada banyak kisah karomah beliau yang dituturkan oleh para pecinta beliau dari mulut ke mulut secara narasi yang menarik. Namun dari sekian banyak karomah beliau yang saya pun tak sedikit pun meragukannya, karomah yang menurut saya jarang sekali diyakini sebagai karomah, padahal sisi itu sekali lagi menurut saya merupakan esensi dari karomah yang sesungguhnya adalah nilai manfaat yang beliau perjuangkan semasa hidup beliau, hingga nilai gerakan masif yang beliau wariskan setelah kewafatan beliau adalah tumbuh dan kemunculan fenomena kehidupan perekonomian umat di Sekumpul. Sebagaimana diketahui pada awalnya kawasan Sekumpul di era 90-an tak lebih dari hutan belantara yang tak berharga sekalipun. Abah Guru Sekumpul membuka lahan itu dalam komplek kecil yang disebut Regol, dan majelis pengajian beliau dinamai Ar-Raudhah. Sejak itu kawasan hutan tak berpenghuni mulai ramai dikunjungi.
bahkan menjadikan kawasan itu sebagai kawasan paling elit di masanya. Tak ayal berkah Abah Guru Sekumpul. Kawasan Sekumpul tumbuh menjadi pusat basis ekonomi dengan banyaknya perumahan yang kemudian menjadi pertokoan muslim yang ramai. Setelah Abah Guru Sekumpul wafat, meski ada banyak karomah beliau yang dituturkan dan dituliskan, namun ada satu karomah yang tak kalah luar biasanya. Beliau mampu menghidupi banyak orang yang hidup hari ini, dan ekonomi mereka semakin membaik. Karomah beliau banyak menjadikan orang-orang kaya menjadi soleh dan orang-orang soleh menjadi kaya raya. Manfaat untuk jihad kepentingan agama. Abah Guru Sekumpul bukan penganut sufi yang menganggap dunia sebagai penghalang akhirat. Justru kekayaan dunia harusnya dimanfaatkan sebagai jalan mencapai surga dunia akhirat. Meskipun jasad beliau sudah tersimpan dalam perut bumi, namun roh beliau masih hidup abadi. Kehidupan beliau di dunia menebarkan ilmu dan kebaikan. Kehidupan beliau di akhirat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Inilah bukti dari kebenaran karomah yang dituturkan oleh Al-Quran. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah mereka mati, bahkan mereka itu hidup, tapi kalian tidak mengetahuinya.